Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah dapat senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat memulai hari ini dengan bersama-sama bersujud kepadanya dan kemudian kita manfaatkan sejenak waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk kemudian dapat menambah wawasan dan ilmu kita terkait dengan ayat-ayatnya dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dapat menjadi satu bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini sampai nanti pada gilirannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, satu orientasi yang jangan pernah kita lupakan dalam hidup ini adalah mari kita semua senantiasa membingkai seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam bingkai peribadahan kepadanya. Inilah hikmah terbesar, tujuan yang paling utama daripada penciptaan kita di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian hal ini, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, juga senantiasa kita ikrarkan dalam kehidupan kita lewat ucapan yang senantiasa kita baca dalam salat-salat kita. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, satu hal yang kemudian kita perlu sama-sama sadari adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita mengisi kehidupan dengan ibadah kepadanya,
maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Bahkan sebaliknya, kitalah sebagai seorang hamba yang sangat membutuhkan untuk dapat senantiasa beribadah dan beramal soleh dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apabila seluruh manusia dan jin semuanya melakukan kebaikan, maka itu sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika seluruh manusia dan jin mereka semuanya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak mengurangi kebesaran dan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kalau sekiranya seluruh kalian dari yang paling awal sampai yang paling akhir, jin dan manusianya seluruhnya, mereka berhati satu seperti hatinya orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak menambah kerajaanku, tidak menambah kemuliaanku sedikit pun. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Kalaupun seluruh kalian dari yang paling awal sampai yang paling akhir, jin dan manusianya seluruhnya, mereka berhati satu seperti hatinya orang yang paling jahat di antara kalian, maka itu pun tidak mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Sehingga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita kerjakan, maka pasti ada faedah dan buah yang kemudian kembali kepada orang yang mengerjakannya, kembali kepada diri kita. Dalam satu ayat di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Dan tiadalah balasan satu kebaikan melainkan kebaikan yang lainnya. Kemudian dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila kalian berbuat kebaikan, maka berarti kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat kejahatan, maka kejahatan itu juga kembali bagi diri kalian sendiri. Nah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara buah daripada amal soleh, di antara buah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an ialah bahwasanya ketaatan seorang hamba itu maka akan membuahkan satu karakter rahmat, cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Maryam ayat yang ke-96. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan."
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak Allah akan yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa cinta dan kasih sayang. Maka ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara muhasabah yang perlu kita lakukan terhadap diri kita sendiri adalah bagaimana selama ini ketaatan yang telah saya lakukan, apakah membuat akhlak saya semakin baik? Apakah amal soleh saya juga semakin menumbuhkan rasa rahmat, rasa cinta, rasa kasih sayang dalam hati saya? Bagaimana selama ini hubungan saya terhadap istri, terhadap suami, kepada orang tua, kepada anak, pada kerabat, tetangga, serta orang-orang yang lainnya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, na'udzubillah, jangan sampai kemudian kita telah melakukan ketaatan sekian lama tapi hati kita masih jauh dari sifat rahmat dan kasih sayang. Kita senantiasa berlaku kasar, keras kepada keluarga kita. Kita berbuat jahat kepada orang lain, tidak punya rasa empati dan kasih sayang. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dan yang kita perlu sama-sama ingat adalah orang pertama yang harus mendapatkan curahan rahmat, cinta, dan kasih sayang kita ialah orang-orang yang ada di dalam rumah kita sendiri terlebih dahulu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siapakah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linnisaihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesempurna-sempurna orang yang beriman dengan keimanannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan orang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini terdapat satu hikmah yang sangat dalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan predikat sebagai orang terbaik, ketika ia dapat berbuat baik kepada istrinya terlebih dahulu, kepada orang yang di dalam rumahnya. Karena ada, ya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, satu fenomena yang agak miris. Ketika seseorang yang sudah rajin ke masjid, sudah rajin membaca Al-Quran, ya, membaca zikir pagi dan sore, hadir dalam majelis-majelis ilmu, tapi dia sifatnya demikian apa? Demikian dingin kepada istrinya, ya, tidak berbuat baik kepada keluarganya, keras kepada anaknya, kasar kepada kerabatnya, naudzubillah. Tapi anehnya dia dapat berbuat baik kepada orang di luar rumahnya, dapat senyum, dapat menyenangkan orang di luar rumahnya. Nah, bukan seperti ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kebaikan akhlak yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang hamba yang beriman yang paling bagus akhlaknya ialah yang dapat berbuat baik pertama kali kepada keluarganya,
kepada istrinya, anak-anaknya, orang-orang di dalam tanggungannya, dan tanpa melupakan kebaikan kepada orang di luar rumahnya. Dan ini semua berpangkal dari rasa cinta, rahmat, dan kasih sayang yang bersemayam dalam hatinya sebagai buah dari ibadah yang dilakukannya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Berbicara tentang rahmat dan kasih sayang ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, adalah Tuhan yang dominan rahmat dan kasih sayangnya. Dalam satu ayat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun." Dan rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya, Allah Subhanahu wa taala karuniakan rahmatnya, sifat kasih sayangnya kepada orang-orang yang bertakwa. Dia mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, juga Allah tanamkan dalam hatinya rasa cinta, rahmat, dan kasih sayang. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya, di atas arasy, di sisinya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Tuhan yang dapat mengampuni kesalahan orang-orang yang berdosa. Tuhan yang senantiasa memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersesat. Tuhan yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan Tuhan yang senantiasa mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Bahkan ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihi pula, dikisahkan ya tentang satu kejadian pada hari kiamat yang kita berharap kejadian itu terjadi kepada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara pada seseorang, ya, maka hamba itu pun didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, dia berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada antara dirinya dengan Allah satu perantara. Maka Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada hamba itu, "Ata'rifu dzambun kadza? Ata'rifu dzambun kadza? Ata'rifu dzambun kadza?"
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ingatkah kamu akan dosamu yang ini? Ingatkah kamu akan dosamu yang ini? Ingatkah kamu akan dosamu yang itu?" Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua kesalahan serta dosa-dosa hamba tersebut. Maka hamba itu pun mengakuinya. Dia mengatakan, "Rabbi a'rif, Rabbi a'rif." Iya ya Allah, hamba akui itu dosa hamba. Hamba akui itu kesalahan yang telah hamba lakukan. Dan dia merasa sudah bakal binasa. Ibaratnya sudah, kalau koruptor ini sudah diaudit oleh KPK, ini sudah hampir pakai rompi, orangnya udah ini ya. Tapi kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan penuh rahmat dan kasih sayang, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba itu, "Satartuha fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Aku tutupi dosamu di dunia dan sekarang aku ampuni dosamu. Masya Allah. Betapa indahnya telinga kita kalau mendengarkan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kita punya dosa ini banyak ya. Ibaratnya seperti butir-butir pasir di lautan ya. Sangat banyak. Kelalaian kita juga sangat banyak. Ketaatan kita sedikit, umur kita pun terbatas ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa-dosa kita di dunia, tidak ada yang mengetahuinya. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, luar biasa. Kalau saya katakan mungkin kurang sayang apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, dikisahkan pula ada satu orang, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selesai dari melakukan satu peperangan. Kemudian ada tawanan-tawanan perang. Ketika itu ada seorang ibu, seorang wanita yang menerobos tawanan perang yang ada, berusaha mencari anaknya yang hilang. Anaknya itu masih bayi, masih usia menyusui. Dia cari anak itu tidak dapat. Setiap ada anak kecil dilihatnya apakah anaknya atau bukan. Sampai akhirnya ia pun berhasil menemukan anaknya. Maka langsung sang anak itu digendongnya, diciumnya, bahkan langsung disusuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang menyaksikan peristiwa ini, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Apakah mungkin kira-kira ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka kata para sahabat, "Wallahi la ya Rasulullah." Demi Allah, tidak mungkin wahai Rasulullah, ibu ini demikian sayang kepada anaknya, tidak mungkin akan melemparkan anaknya ke dalam api. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sesungguhnya Allah Ta'ala lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu itu kepada anaknya. Allahu Akbar. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala adalah Tuhan yang memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau dijelaskan oleh para ulama, perbedaan atau di antara perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dari tinjauan sisi tempatnya. Dalam arti Ar-Rahman, pengasihnya Allah, pemurahnya Allah ini Allah berikan kepada semuanya. Hewan, binatang,
manusia yang beriman, yang enggak beriman, yang taat, yang maksiat, semuanya kebagian rahmatnya Allah, kebagian pemurahnya Allah, kebagian pengasihnya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan hanya kepada hamba-hamba yang beriman di akhirat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah disebutkan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Ya. Dan Allah turunkan satu rahmatnya saja ke dunia ini. Allah turunkan satu rahmatnya, satu bahagian kasih sayangnya ya dalam kehidupan di muka bumi ini semenjak manusia pertama sampai hari ini, sampai hari kiamat kelak. Yang mana dengan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia saling berkasih sayang. Bahkan sampai binatang buas mengangkat kakinya takut menginjak anaknya dengan satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allah tahan yang 99. Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat, kelak. Ya, kita berharap tentunya dengan harapan yang besar kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih juga sampai hari kiamat kelak. Nah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dua nama ini, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, adalah dua nama yang paling sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kedua nama tersebut disebutkan secara beriringan sebanyak 57 kali. Lalu nama Ar-Rahim tersendiri disebutkan sebanyak 114 kali. Ya, makanya ada pembahasan di kalangan para ulama akidah tentang Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ulama menjelaskan pembahasan ini berkisar pada 3 pendapat. Yang pertama, nama Allah yang paling agung adalah nama Allah itu sendiri. Nama Allah, itulah nama Allah yang paling agung. Karena semua nama-nama Allah ini ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Al-Alim, Al-Khabir, kembalinya kepada nama Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan nama Allah yang paling agung ialah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Karena semua nama Allah ini ya tidak ada artinya apabila Al-Hayyu dan Al-Qayyum tidak ada. Al-Hayyu bermakna yang maha hidup. Al-Qayyum bermakna yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Nah, semua nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya tentunya tidak berfaedah apabila tidak ada kedua nama ini. Maka pendapat yang kedua mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum adalah dua nama Allah yang paling agung. Pendapat ketiga mengatakan bahwa Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Karena apa? Paling sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dalam tinjauan yang lebih jauh, sesungguhnya amalan seorang hamba bermuara pada diperolehnya rahmatnya sebagai kunci mendapatkan surganya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita perlu dapat sama-sama pahami seseorang itu dapat masuk surga ya bukan semata-mata dibayar oleh amalnya, ya bukan semata-mata ganjaran dari amalnya,
tapi lebih karena adanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita beramal nggak mungkin dapat menebus surganya Allah. Tapi kita beramal, beribadah dan melakukan ketaatan agar kita kemudian dirahmati Allah dan kemudian kita mendapatkan surganya. Karena kalau kita hendak membayar surganya Allah dengan amal kita, nggak akan pernah kita bisa menebusnya. Amal kita itu kalau dibandingkan dengan nikmat Allah saja sudah habis. Apalagi kalau kita komparasikan dengan dosa-dosa kita, maka juga akan habislah ya berguguran amal-amal kita tersebut. Tapi kita beramal, mudah-mudahan Allah merahmati saya, mudah-mudahan Allah menyayangi saya dan kemudian mengizinkan saya mendapatkan surganya. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi." Qalu ya Rasulullah wa la anta? Qala wa la ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendekatlah kalian, ya, tujulah kebenaran dan ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kalian yang selamat semata-mata karena amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga Tuhan, Anda wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, iya, tidak juga saya, kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat dan karunia kepadaku. Ya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Tuhan yang penuh rahmat dan kasih sayang. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sosok seorang hamba yang penuh sifat rahmat dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan karakter Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an di akhir surat At-Taubah pada ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri, dari kaummu sendiri, sama-sama manusianya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa olehnya penderitaan kalian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berat hatinya ketika melihat ada sahabatnya, ada umat yang dalam keadaan sulit dan susah, menyusahkan hati beliau. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka.
Sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara itu. Kemudian apabila kalian telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan bahwa hukum asal dalam berdakwah adalah dengan rahmat dan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Hukum asal dalam kita mengajak orang lain pada kebaikan adalah dengan berlandaskan sifat rahmat dan kasih sayang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya telah memberikan pada kita beberapa contoh bagaimana sifat rahmat dan kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Satu ketika diceritakan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang di masjid bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada orang yang masuk dan langsung kencing di sudut masjid. Bayangkan, ada orang datang langsung kencing di sudut masjid. Ketika itu para sahabat pun menghardik orang itu. Ya, sebagian ada yang sudah ingin menghalau orang itu agar bisa segera berpindah dari tempatnya. Tapi Nabi membiarkan. Jangan, kata Rasulullah, biarkan orang itu menyelesaikan hajatnya. Ya. Setelah selesai, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mengambil seember air dan menyiramkan di tempat kencingnya itu. Dan Nabi memanggil orang tersebut dan memberikan penjelasan, ya, bahwa ini masjid tidak layak untuk diberikan gangguan kotoran seperti itu. Ini masjid tempatnya salat, berzikir dan membaca Al-Quran. Nabi tidak menghardik orang itu, tidak memberikan peringatan yang keras kepada orang itu. Ini menunjukkan rahmat dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Cukup diluruskan tanpa kemudian perlu untuk mengangkat suara menghardik orang tersebut. Dalam hadis yang lain dikisahkan pula ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam. Suatu ketika dia itu pun sholat bersama Rasulullah dan para sahabatnya berjamaah di masjid. Kemudian ketika itu dia pun ada orang yang bersin di antara para jamaah yang ada. Kemudian dia mengucapkan yarhamukallah. Ini merupakan bentuk bercakap-cakap dalam sholat yang dilarang. Ya, kalau di luar sholat nggak ada masalah. Di dalam sholat maka dilarang karena bentuk bercakap-cakap. Ya. Maka tiba-tiba ketika itu para sahabat yang lain menepukkan tangan mereka ke paha mereka. Memberikan isyarat agar Muawiyah ini diam, jangan bicara seperti itu. Tapi ketika itu ya Muawiyah ini nggak paham dan mengatakan, aduhai kenapa saya kok dilihat seperti ini. Dia mengatakan berbicara dalam sholatnya seperti itu. Kenapa kalian memandangku seperti ini? Ya, celakalah diriku dipandang oleh orang-orang ini. Dia mengatakan dalam sholatnya. Kemudian ketika selesai sholat, kata Muawiyah, maka selepas sholat Nabi memanggilku dan mengatakan bahwa sholat ini tidak boleh ada ucapan-ucapan, percakapan manusia. Ini sholat tempatnya zikir, berdoa dan membaca Al-Quran. Dan kata Muawiyah, Nabi tidak memarahiku, Nabi tidak menghardiku.
luar biasa petunjuk Rasulullah dalam memberikan pengajaran kepada umatnya. Baik. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Terdapat beberapa hadis pula yang menunjukkan keutamaan sifat rahmat dan kasih sayang. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya para penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Maka sayangilah penghuni bumi, niscaya Dia yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi kalau kita dapat menyayangi siapapun di muka bumi ini, maka kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berikutnya sesungguhnya sifat rahmat dan kasih sayang ini juga merupakan amalan yang menghantarkan seorang hamba untuk dapat meraih ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada zaman dahulu ada seorang wanita pezina, ya, dia telah mendapatkan ampunan. Bagaimana kisahnya? Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Maka melihat ini, si wanita pelacur ini melepas sepatunya, lalu dia mengikatnya dengan penutup kepalanya, lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Maka dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Seorang wanita pezina mendapatkan ampunannya Allah karena apa? Memberikan minum anjing yang kehausan. Dia melihat ada seekor anjing yang kehausan, maka timbul sifat rahmatnya, timbul sifat kasih sayangnya. Maka kemudian dia pun memberi minum anjing itu dan dia mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita memberikan minum kepada manusia, Masya Allah, tentunya mendapatkan ganjaran yang lebih dahsyat lagi. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sangat penting kita dapat senantiasa memiliki sifat rahmat, cinta dan kasih sayang. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sifat rahmat dan kelemah lembutan merupakan kunci segala kebaikan. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki sifat rahmat, sifat lemah lembut, maka akan juga sulit untuk mendapatkan segala kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhramir rifqa yuhramil khaira." Barang siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Demikian kiranya ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, satu pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini yang intinya adalah mengajak kita untuk dapat bermuhasabah, ya, bahwa amal-amal soleh kita harus menumbuhkan sifat rahmat, cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan kekuatan untuk dapat meraihnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita keistiqomahan dalam ketaatan kepadanya sampai kita wafat
meninggal dunia dalam keadaan bertauhid dan husnul khatimah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.